Izin yang mulia dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta persidangan yang kami hormati. Romawi 3, penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi-asumsi sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. 1. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum. Dalam surat tuntutan penuntut umum halaman 401 angka 1 dan halaman 402 sampai dengan halaman 403 angka 8 menyatakan terjadinya peristiwa di Magelang antara terdakwa dengan korban didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban. Tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligraf yang telah diterangkan oleh ahli Aji Febrianto Ar-Rasyid di bawah sumpah di muka persidangan. Penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi Putri Chandrawati berbohong berselingkuh dengan korban. Namun hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi Putri Chandrawati merupakan pesanan dari saudara Wira selaku Kasubdit 1 di Tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan, apakah saksi Putri Chandrawati berselingkuh dengan korban? Pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo. Selain itu, ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan dalam melakukan tes poligraf. Di samping itu, ahli poligraf Aji Febrianto juga membenarkan saksi Putri Chandrawati sempat menangis saat diminta menceritakan kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan padahal sebelumnya saksi Putri Chandrawati sudah menyatakan keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut. Karena saksi Putri Chandrawati merasa malu dan tidak nyaman jika harus menceritakan peristiwa tersebut di ruang tertutup kepada dua orang pria yang ketika itu menjadi pemeriksa. Terlebih pada saat itu saksi Putri Chandrawati masih dalam keadaan trauma pasca kejadian. Dengan kondisi psikologis dan emosi yang tidak stabil tersebut, tentunya hasil yang didapatkan dari tes poligraf itu menjadi tidak akurat. Bahwa lebih lanjut, ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah di muka persidangan menyampaikan bahwa berdasarkan SOP pemeriksaan, seorang terperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan kesediaan menjalani pemeriksaan. Ahli juga menerangkan pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati, ahli tidak menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati perihal adanya SOP pemeriksaan tes poligraf bahwa terperiksa dapat menolak diperiksa di tengah jalannya pemeriksaan. Ahli juga menyampaikan kondisi saksi Putri Chandrawati dalam keadaan menangis saat pemeriksaan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan saksi Putri Chandrawati berada dalam keadaan tertekan saat tes poligraf dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang mensyaratkan pada saat pemeriksaan poligraf terperiksa harus tidak dalam keadaan tertekan. Lalu guna memastikan kondisi saksi Putri Chandrawati dapat didukung dengan riwayat kesehatan terperiksa dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksa dalilnya dengan menggunakan hasil tes poligraf sebagai alat bukti, padahal hasil tes poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, ibu harus lapor bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga. Keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023, maksud dari perkataan terdakwa tersebut tidak lain karena terdakwa setelah melihat tingkah laku korban yang mencurigakan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suci mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak, lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Kemudian saksi Putri Chandrawati sempat menyampaikan korban sadis. Maka terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban sehingga hal tersebut harus dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Susi di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menyampaikan
bahwa saksi Susi mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi dengan kondisi lemas tak berdaya dengan badan dingin. Dengan demikian, asumsi penuntut umum tersebut tanpa dasar dan menyesatkan karena tidak didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan. 2. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan. Kami ulangi, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 451 dalam hal yang meringankan menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Hal ini secara tegas membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun motivasi untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 346 semua ADC dan ART termasuk korban dan terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang, tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius. Juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Magelang. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan dia tidak pernah punya masalah dengan korban. 3. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 pada angka 3, 4, dan 9 menyatakan bahwa terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban oleh saksi Riki Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak berdasar. Faktanya, terdakwa tidak pernah mengetahui tindakan pengamanan senjata HS milik korban dan style out yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di lantai 2 rumah Magelang dan tindakan saksi Riki Rizal Wibowo menyimpan senjata HS milik korban dan style out ke dalam mobil Lexus B1 MAH. Hal ini diakui saksi Riki Rizal Wibowo memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal di muka persidangan pada tanggal 5 Desember 2022 yang menyatakan bahwa pada saat saksi mencari Joshua ke lantai 1, saksi masuk ke dalam kamar ADC, lalu saksi melihat senjata style out, lalu saksi melihat senjata Joshua di dalam lemari. Kemudian saksi bawa 2 senjata tersebut ke kamar Mas Brata di lantai 2. Bahwa saksi khawatir jika Joshua akan membalas terdakwa Kuat Ma'ruf dengan senjata, maka dari itu saksi memutuskan untuk mengamankan senjata Joshua. Selanjutnya, mengenai pengamanan senjata korban yang dilakukan oleh saksi hanya karena menuruti permintaan saksi Putri Chandrawati untuk mencari korban dan saat di kamar ajudan tidak ditemukan korban dan saksi mengecek dan mengamankan senjata korban. Bahwa saksi menghubungi Patwal di Magelang untuk persiapan kembali ke Jakarta. Lalu saksi memasukkan barang-barang saksi Putri Chandrawati ke dalam mobil. Kemudian saksi mengambil senjata yang sebelumnya saksi simpan di kamar Mas Brata, lalu saksi simpan senjata Joshua di dashboard dan style out di mobil LLM. Karena sepengetahuan saksi, senjata AUK memang biasanya berada di dalam mobil Lexus. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pagi hari, saksi Riki Rizal Wibowo menyampaikan kepada saksi untuk kembali ke Jakarta sehingga diminta bersiap-siap kembali ke Jakarta. Saksi melihat saksi Riki Rizal Wibowo menaruh senjata HS dalam dashboard, lalu membawa senjata style di bawah sebelah kiri kursi mobil Lexus. Saksi tidak bertanya alasan mengapa kembali ke Jakarta, bahwa tidak ada perintah mengenai pembagian mobil. Diketahui terdakwa Kuat Ma'ruf akan membawa mobil Lexus karena saksi mengetahui korban adalah ajudan saksi Putri Chandrawati, maka saksi memutuskan untuk naik mobil di belakang. Namun nyatanya korban justru naik mobil belakang bersama saksi Riki Rizal Wibowo dan hal ini membuat saksi menaiki mobil Lexus yang membawa saksi Putri Chandrawati. Pada saat itu saksi merasakan kejanggalan. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, terdakwa tidak melihat saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban. Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Riki Rizal mengamankan senjata milik korban di mobil yang dikendarai oleh terdakwa.
saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Putri Chandrawati, tetapi terdakwa mengetahui jika ada senjata steel laras panjang berada di bawah kaki kursi mobil waktu berhenti di rest area Cikampek, dan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Riki Rizal Wibowo. Dengan demikian, asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. 4. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga Rumah Saguling. Terdakwa terbukti sejak di Magelang sampai Rumah Saguling, terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik Adi Setia di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang menunjukkan tidak adanya komunikasi apapun antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa, baik melalui WhatsApp maupun SMS antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo. Sehingga tidak benar terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa di rumah Duren 346. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan yang menegaskan bahwa antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa tidak pernah berkomunikasi selama dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut. Bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta. Bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi